Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah materi pertama di awal semester genap, yaitu bab 3 tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun bab 1 dan bab 2-nya sudah kita pelajari di semester ganjil yang lalu. Di bab 3 ini kita akan belajar tentang A. Perdagangan internasional, B. Mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, C. Memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa, yang D. Mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, dan E. Tentang pasar bebas. Di video kali ini kita akan belajar tentang perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Menjelaskan pengertian perdagangan internasional, 2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, ketiga, menjelaskan manfaat perdagangan internasional, keempat, menjelaskan hambatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Kegiatan menurunkan barang di pelabuhan yang berasal dari negara lain merupakan bagian kegiatan perdagangan internasional. Tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Barang yang dihasilkan oleh negara yang satu berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain. Perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil suatu negara dengan negara lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa tidak sama. Ada negara yang kaya akan sumber daya alam, ada juga negara yang kurang memiliki sumber daya alam. Perbedaan ini dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis dan iklim dari negara tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan, negara dapat dihasilkan oleh sendiri dan bisa juga membeli dari negara lain. Kondisi inilah yang mendorong setiap negara melakukan perdagangan internasional. Negara dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dengan mengembangkan ekonomi kreatif sesuai potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara. Di Indonesia, ekonomi kreatif dikembangkan untuk meningkatkan daya saing produk-produk di pasar domestik maupun internasional. Perdagangan antar negara terdapat barang-barang keluar dan barang masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya, negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut dengan ekspor. Negara pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Dan jika suatu negara kekurangan barang, kebutuhan untuk memenuhinya memerlukan barang dari negara lain. Masuknya barang dari negara lain ini disebut dengan impor. Negara pelaku impor disebut dengan importir. Sekarang mari kita pahami perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Di situ ada 2 kolom. Kolom pertama di perdagangan dalam negeri, kegiatan dilakukan dalam suatu wilayah negara, sedangkan di perdagangan internasional kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Pada perdagangan dalam negeri, pembeli dan penjual cenderung bertemu dan berinteraksi langsung, sedangkan pada perdagangan internasional pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Sekarang pada mata uang yang dipergunakan. Dalam perdagangan dalam negeri, mata uang yang digunakan adalah mata uang yang sama, sedangkan perdagangan internasional mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Selanjutnya tentang bea masuk. Di dalam perdagangan dalam negeri tidak dikenakan bea masuk, sedangkan di perdagangan internasional dikenakan pajak atau bea masuk. Sekarang tentang biaya angkut. Pada perdagangan dalam negeri biaya angkut lebih murah, sedangkan pada perdagangan internasional biaya angkut lebih mahal. Dari segi kualitas barang,
Pada perdagangan dalam negeri kualitas barang bervariasi, sedangkan pada perdagangan internasional kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Peraturan perundang-undangan dalam perdagangan dalam negeri menggunakan hukum nasional, sedangkan perdagangan internasional menggunakan hukum internasional. Sekarang faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Pada dasarnya perdagangan internasional muncul dilatar belakangi oleh karena kemampuan menghasilkan barang antar negara yang satu dengan negara lainnya berbeda. Perbedaan inilah mendorong terjadinya perdagangan internasional. Adapun faktor pendorong perdagangan internasional antara lain adalah yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Yang kelima, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, dan perbedaan selera. Sekarang manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Setiap perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam perdagangan internasional, selain untuk mencari keuntungan, ada beberapa manfaat yang diperoleh. Adapun manfaat perdagangan internasional adalah: 1. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. 2. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. 3. Penduduk negara yang melakukan perdagangan akan mendapat barang dengan mudah dan harga murah. 4. Mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. 5. Negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. 6. Kegiatan produksi dapat meningkat sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. 7. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. 8. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. 9. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Sekarang hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, bea masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri merupakan hambatan perdagangan internasional. Kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri disebut dengan proteksi. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Contohnya, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Tarif adalah kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara, juga dimaksud untuk melindungi produk dalam negeri. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Sampai di sini saja pembelajaran kita di hari ini. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.